Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kelas fisika. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi ujian sekolah di tahun 2022 dan pembahasan soal-soalnya. Sebenarnya tidak jauh berbeda dari yang tahun lalu, hanya di tahun ini kita masukkan beberapa soal yang baru dan mungkin belum pernah kamu temukan dan tidak akan ada jawabannya di Google ya. Silahkan simak kelanjutannya. Oke, contoh untuk nomor 1 itu tentang pengukuran. Hasil pengukuran diameter dan tebal sebuah silinder menggunakan sebuah mikrometer diperlihatkan seperti gambar di bawah ini. Ini soalnya belum ada ya. Apakah yang ditanyakan adalah hasil pengukuran atau bisa juga yang ditanyakan itu luasnya atau bisa juga yang ditanyakan adalah volumenya. Kalau ditanyakan hanya hasil pengukurannya saja berarti diameternya. Kita cari untuk diameter hasil pengukuran untuk mikrometer skrup ataupun jangka sorong, maka kita harus mencari terlebih dahulu skala utama dan skala noniusnya. Untuk skala utama di sini berarti kan ada yang ini 6. Ini kan kalau misalnya di sini ini 5, 5,5, ini 6 berarti ini adalah 6,5 gitu ya. Maka di sini skala utamanya adalah 6,5. Sedangkan skala noniusnya itu berarti di sini 25, 30, 31, 32, 33, 34. Kita cari yang berhimpit ya. Yang berhimpit itu ada di posisi 34. Berarti skala noniusnya itu adalah 34 dikali 0,01. Jadi 0,34. Maka kalau kita jumlahkan, maka hasil pengukuran diameternya ini berarti sama dengan kita jumlahkan 6,84 ya. Kemudian untuk tebalnya ini satuannya milimeter ya, milimeter. Kemudian untuk tebalnya maka kita hitung skala utamanya itu adalah di sini 0, 1, 2, 3, 4 ada di bawahnya ini adalah 4,5. 4,5. Kemudian skala noniusnya itu berarti di sini ada 35, ini 40 berarti 35, 36, 37, 38. Jadi skala noniusnya adalah 0,38. Berarti untuk tebal ini sama dengan 4,88 mm. Nah, jika misalkan yang ditanyakan adalah volumenya, berapakah volumenya? Volumenya maka ini kamu harus cari dengan mencari volume dari silinder. Apa rumusnya untuk volume silinder? Berarti itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Untuk silinder biasanya bentuknya itu adalah bentuk lingkaran bawahnya ya. Alasnya itu lingkaran, kemudian di sini ada panjang atau tebal silindernya gitu ya. Nah, tebal silindernya adalah 4,88, sedangkan diameternya dari sini ke sini itu adalah 6,84 gini. Nah, maka luas alasnya, ingat untuk lingkaran luas alasnya itu besarnya adalah pi r kuadrat gini ya, pi r kuadrat. Berarti ini dikalikan tingginya itu kita simbolkan dengan h. Pi itu besarnya adalah 3,14, sedangkan jari-jarinya kalau di sini ada diameter sama dengan 6,84 mm, maka jari-jarinya adalah 3,42 mm gini ya. Jadi ini dikalikan 3,42 kuadrat dikalikan h-nya adalah 4,88. Untuk option pilihan ganda biasanya ini kita hanya mencari berapa jumlah angka penting yang ada dalam hasil pengukurannya. Kita ingat kembali konsep pengukuran untuk perkalian, maka jumlah angka penting yang paling sedikit ya. Jadi kita ngikutin jumlah angka penting yang paling sedikit. Di sini diameter atau jari-jarinya itu adalah 3,42 atau diameternya 6,84. Ini hasil pengukurannya. Berarti di sini ada 3 angka penting ya. Jadi ini 3 angka penting. Kemudian untuk tebalnya itu juga di sini ada 4,88. Berarti ini ada 3 angka penting. Jadi ini ada 3 angka penting.
Di sini ada 3 angka penting. Maka kamu cari ini, kalikan yang paling mendekati. Kalau misalnya ini kita anggap misalnya ini 5, ini 3,5, ini kali 3, jadi 3 kali 3 9, kali 5 gitu, kali 3. Nah ini hasilnya berapa, mendekati berapa. Kamu pilih di option pilihan ganda itu yang 3 angka penting, jangan lebih dari 3 angka penting. Begitu ya untuk nomor 1. Silakan kamu cari sendiri berapa hasilnya. Kedua, menentukan resultan vektor. Bisa vektor perpindahan, vektor kecepatan, ataupun vektor gaya, ataupun dalam berupa grafik ya. Di sini contohnya yang tahun lalu, seseorang mengendarai sepeda motor lurus ke arah barat dengan laju 15 meter per second selama 100 menit. Kemudian bergerak lurus ke arah utara dengan laju 200 meter per second selama 40 menit. Lalu bergerak ke arah timur dengan laju 15 meter per second selama 60 menit. Besar perpindahan yang dialami orang. Perpindahan itu kita harus mencari titik awal dan titik akhir, tarik garis lurus gitu ya. Kita gambar dulu aja, ini ke arah barat, utara, selatan, timur, barat gini ya. Jadi ke arah barat ke sini, berarti ke sini ya, ini mulanya di sini. Ke arah barat lajunya 15 meter per second selama 100 menit. Kemudian bergerak ke arah utara, berarti ke sini sekarang. Ke arah utara lajunya 20 meter per second 40 menit. Lalu bergerak lurus ke timur. Nah, balik lagi ke timur, berarti ke sini ya. Nah, ke sini 15 meter per second selama 60 menit. Besar perpindahan, nah, perpindahannya berarti kan dari titik awal di sini sampai ke titik akhir di sini. Nah, kita cari berarti satu-satu nih. Nah, ini delta S-nya, perpindahannya. Kita cari perpindahan. Perpindahan itu adalah delta S-nya. Berarti kita harus mencari panjang masing-masing ya. Dari sini ke sini satu-satu ya. Kita lihat satu-satu. Ini ke 1, ini ke 2, ini ke 3. S yang ke 1 berarti kan V1 kali T1. V kali T ya S itu. Ini V1-nya, ini T1-nya. Karena ini meter per second, sedangkan ini dalam menit, jadi boleh kita jadikan dia ke second ya. Jadi 15 dikalikan 100 menit, 100 berapa second kali 60. Gini ya. Kemudian yang S2 sama dengan V2 kali T2 sama dengan S2-nya, V2-nya yang ini, T2-nya yang ini, jadi 20 kali 40 kali 60. Yang S3 berarti sama dengan V3 kali T3. V3-nya ini 15 kali 60 kali 60. Jadi sama dengan, oh ya salah, 90 dikali 6 itu adalah 54. Nah, kita lihat yang delta S itu bisa dicari dengan Pitagoras antara ini X dan Y ya. Jadi delta S itu kan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X-nya itu adalah S1 dikurangi dengan S3 gitu ya. Jadi yang X kita bisa cari X-nya itu adalah S1 dikurangi S3 sama dengan 90 dikurangi 54 sama dengan 36 km. Sedangkan Y-nya itu adalah S2 ya. Ini sama dengan Y2. Jadi kita cari Y sama dengan Y. Jadi bisa kita cari sama dengan akar X-nya adalah 36 kuadrat ditambah Y-nya adalah 48 kuadrat. 36 itu adalah 6 kali 6, 48 itu adalah 8 kali 6 ya. Jadi ini 6 kali 6 kuadrat ditambah 8 kali 6 kuadrat. Nah, karena ini kan jadinya triple Pitagoras,
Jadi ini 6 kali 10 sama dengan 60 meter. Nomor 3, menentukan grafik posisi atau kecepatan pada benda yang bergerak lurus berubah beraturan. Oh ya, ada perbedaan grafik antara GLB, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan. Untuk yang GLB, yang GLB itu kan V-nya konstan ya. Ini sini V-nya konstan. Jadi kalau V-nya konstan, maka kalau kita bikin grafik V terhadap T, kapan sampai kapanpun V-nya adalah konstan seperti ini. Nah, dari grafik V ini kita bisa mencari grafik jaraknya atau perpindahannya. Nah, ketika waktunya naik, maka ini S-nya akan ikut naik. Jadi dia linear, bisa begini ya, atau bisa juga mulainya dari bawah. Kemudian untuk yang GLBB, yang konstan itu adalah percepatannya. Jadi yang GLBB ini A-nya yang konstan. Maka untuk grafik A bisa kita tulis, kita gambarkan ini A terhadap T, maka grafiknya lurus begini, kan? Maka sekarang yang grafik seperti S tadi itu adalah grafik V. V-nya ini berubah secara beraturan. V-nya berubah secara beraturan, maka V-nya itu kita bisa gambarkan seperti ini. Ini grafik V. Kemudian untuk grafik perpindahannya, maka karena S-nya itu adalah fungsi kuadrat, ya misalkan aja salah satu untuk GLBB itu kalau kita masukkan S-nya itu kan VOT tambah setengah AT kuadrat. Jadi grafiknya itu adalah fungsi T kuadrat. Maka untuk grafik jarak itu bisa kita tuliskan T, ini S. Maka semakin tinggi T-nya, dia S-nya akan semakin besar tapi dengan fungsi kuadrat. Misalkan seperti ini. Jadi S-nya ini adalah fungsi T kuadrat. Nah, bagian berikutnya bagaimana kalau kita diminta untuk menentukan grafik percepatan terhadap waktu berdasarkan grafik kecepatannya ataupun grafik kecepatan berdasarkan grafik posisinya ya. Jadi kita akan membuat grafik berdasarkan grafik yang lainnya. Contoh, grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah mobil yang bergerak lurus diketahui seperti gambar di bawah. Grafik percepatan terhadap waktu untuk benda tersebut adalah, ini grafiknya grafik V, kita lihat dari 0 sampai 40 ya. Ini kecepatannya naik secara konstan, maka ini A-nya sama dengan konstan. Dari 40 sampai 80 ini kecepatannya konstan, jadi A-nya sama dengan 0. Dari 80 sampai 160 ini diperlambat, jadi A-nya sama dengan negatif gitu ya. Jadi kita bisa bikin grafik A terhadap T-nya, ini percepatan terhadap waktu dari 0 sampai 40, 40 sampai 80, 80 sampai 160 itu ya, 80 sampai 160. Kita coba agak perpanjang sedikit. Nah, ini sampai 160. Dari 0 sampai 40 A-nya positif, berarti di sini ya. Nah, gitu. Kemudian dari 40 sampai 80 A-nya 0, kita ambil pakai ini aja deh. Nah, jadi ini A-nya positif, kemudian A-nya 0, kemudian di situ A-nya negatif. Ini A-nya berapa ya? Kita cari dulu ya, dari 0 sampai 40. Dari 0 sampai 40, maka A-nya sama dengan V min V0 per T, gini ya. V akhirnya adalah 40, V0-nya 0 per T-nya adalah 0 sampai 40, jadi 40. Ini sama dengan 1 meter per second kuadrat. Jadi ini 1, gini. Ini meter per second kuadrat. Ini T-nya second. Kemudian yang pertama, yang kedua dari 40 sampai 80. Dari 40 sampai dengan 80, kalau kita cari A-nya itu sama dengan 40 min 40 ya. 40 min 40
1/40, jadi ini 0. Kemudian yang ketiga dari 80 sampai 160. Berarti A-nya sama dengan pas 160, ini A-nya 0 dikurangi 40 dibagi 80. Jadi ini sama dengan min 1/2 meter per second kuadrat. Jadi ini di sini ya negatif. Sorry, ini agak berdempet. Kita bikin rada ini setengah ya, minus setengah. Nah, dari sini sampai sini. Gitu. Menganalisis hubungan antara usaha oleh gaya pegas, gaya gesek, dan energi kinetik balok. Sebuah balok bermassa M terletak di atas bidang datar kasar dan dihubungkan dengan pegas tak bermassa yang dihubungkan dengan dinding tetap seperti pada gambar di atas. Balok kemudian ditarik ke kanan hingga menyimpang sejauh X dari keadaan seimbang lalu dilepaskan. Balok kemudian bergerak ke kiri dan berhenti di titik seimbang. Koefisien gesek antara balok dengan lantai dan usaha oleh gaya gesek tersebut adalah gaya gesek ini kan arahnya pasti berlawanan dengan gerak benda ya. Jadi kalau bendanya ini bergerak ke sana, kembali ke titik seimbang, maka ada gaya gesek ke sini. Gaya gesek ini ada besarnya adalah mu dikalikan gaya normal. Karena ini bidang datar, gaya normal ke atas, mg ke bawah. Jadi ini mu kali m kali g. Gini kan. Usaha, ini kita bisa cari usahanya dulu. Usaha itu adalah setengah kx kuadrat untuk pegas. Sedangkan oleh gaya geseknya, usaha itu adalah minus gaya gesek kalikan x. Gini ya usahanya. Nah, ini usahanya sama, jadi kita bisa tuliskan gaya gesek kalikan x sama dengan setengah kx kuadrat. Nah, Fg-nya kita bisa ganti dengan mu kalikan mg. Mu kalikan mg kalikan x sama dengan setengah kx kuadrat. X kiri kanan bisa kita coret 1. Ini hapus 1. Nah, jadi mu-nya ini sama dengan setengah kx per mg. Selanjutnya, clue-nya adalah menentukan percepatan sentripetal. Ingat, yang dimaksud dengan percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang selalu menuju ke pusat lingkaran. Misalkan, kalau kita punya di sini sebuah bandul, kemudian diputar secara vertikal begini ya. Nah, maka saat di posisi ini ada percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Saat di posisi ini, kemana arahnya? Berarti arahnya adalah ke pusat lingkaran. Saat di sini arahnya ke pusat lingkaran. Jadi untuk percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang menuju ke pusat lingkaran. Besarnya ini boleh V kuadrat per R. Nah, V-nya itu adalah kecepatan dari kecepatan linear dari benda ini. Jadi ini kecepatan linearnya. Kemudian R-nya adalah jari-jari lingkarannya. Nah, untuk kasus gerak melingkar, V itu adalah omega kalikan R, di mana omeganya itu adalah laju angular. Jadi ini boleh kita ganti asentripetalnya menjadi omega kuadrat R. Nah, aplikasinya untuk kecepatan sentripetal ini dilihat dari nomor 8 seperti ini. Menentukan kecepatan maksimum pada benda yang bergerak melingkar. Contoh, sebuah mobil melaju pada sebuah tikungan jalan raya di posisi seperti pada gambar di bawah. Koefisien gesek statis antara roda dan jalan 0,25. Agar mobil tidak keluar jalur, kecepatan maksimum yang diperbolehkannya berapa? Nah, yang menahan dia tidak keluar jalur itu adalah percepatan sentripetalnya, gitu ya. Yang berperan di sini sebagai percepatan sentripetalnya
atau gaya sentripetalnya itu adalah gaya gesekan gitu ya. Jadi gaya sentripetalnya yang berperan adalah gaya gesekan. Kalau percepatan sentripetal tadi V kuadrat per R, kalau gaya sentripetal berarti ini M V kuadrat per R gini ya. Gaya gesek itu adalah mu kalikan M kalikan G gini, karena di bidang datar. Udah, M-nya kita bisa coret dulu. Nah, yang dicari itu adalah V-nya. Jadi V sama dengan akar mu G kalikan R. Jadi V-nya kita cari, mu-nya ini 0,25, G-nya 10. Jari-jarinya ini adalah 20 meter. Jadi kalikan 20. Jadi sama dengan akar 2,5 125 kali 2 akar 50 sama dengan 5 akar 2 meter per second. Kalau lebih dari itu maka dia akan keluar dari jalur. Selanjutnya mengaplikasikan kecepatan dan percepatan pada gerak parabola. Ingat, gerak parabola ini adalah perpaduan GLB di sumbu X dan GLBB di sumbu Y. Jadi kalau di sumbu X itu berlaku GLB. Maka untuk GLB ini V sama dengan X per T. Gini. Kalau di sumbu Y berlaku GLBB. Jadi VY itu sama dengan V0Y min GT. Jadi untuk gerak parabola, kalau misalnya kita gambarkan gini, benda bergerak parabola berarti gini ya. Nah, gini. Berarti di sumbu X itu kecepatannya selalu konstan. Tapi kalau di sumbu Y ada gravitasi. Nah, jadi A-nya ini adalah minus gravitasi. Oleh karena itu berlaku VY-nya itu adalah V0Y min GT. Gini ya. Jadi kalau kita bikin grafiknya untuk GLB untuk di sumbu X itu sesuai dengan grafik GLB ya, membentuk garis lurus PX-nya. Sedangkan untuk GLBB itu berupa grafik gerak parabola ya. Grafik parabolik T kuadrat S-nya. Jadi untuk sumbu Y-nya V0Y kalikan T min setengah GT kuadrat. Jadi berupa grafik parabolik. Atau A-nya untuk GLBB itu adalah minus G. Dan untuk di sumbu X itu tidak berlaku A-nya. Menentukan kecepatan akhir pada dua benda yang bertumbukan secara tidak lenting. Tumbukan secara tidak lenting ini berarti V aksennya itu harus sama. V1 aksen harus sama dengan V2 aksen. Cirinya ya. Misalkan di sini ada dua buah benda, bendanya misalnya mulai dari ketinggian H misalnya ya. Ini dari ketinggian H, misalkan benda yang ke satu ini misalnya 1 kilo misalnya, benda yang kedua M2 nya sama dengan 3 kilo misalkan gini. Nah ketika bertumbukan, setelah bertumbukan dia bertumbukan tidak lenting sempurna, berarti V aksennya sama ini berapa. Nah ini kita gunakan hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir. Awalnya berarti ada M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Nah, misalkan ini ketinggiannya H-nya misalkan 2 meter misalnya ya. Jadi ini M1-nya 1 kali V1. Nah, sesaat sebelum tumbukan, saat sampai di sini sebelum tumbukan V1 itu ya. Karena ini sama juga dengan V2, ini V-nya kan akar 2GH gini ya. Jadi kita bisa tuliskan
V1 akar 2GH, V2 nya juga sama akar 2GH. M-nya M1 1, M1 kalikan akar 2GH tambah M2 kalikan akar 2GH sama dengan M1 tambah M2, V aksennya harus sama. Gini ya, M1 nya 1, M2 nya 3, jadi 1 tambah 3 4 kali akar 2GH sama dengan ini 1 tambah 3 4 kali V aksen. Gini ya. Nah, jadi V aksennya sama dengan akar 2GH sama dengan akar 40 meter per second. Oke, selanjutnya ini soal tentang fluida statis. Tiga benda solid, benda padat mengapung di dalam fluida seperti gambar. Ketiganya memiliki berat dan volume yang berbeda, tapi memiliki ketebalan yang sama dengan dimensinya tegak lurus ke arah halaman ini ya. Jadi dimensi untuk ketebalannya yang sama, berarti ke belakang itu sama ya, yang membedakan hanya lebar dan tinggi ya, tinggi, sedangkan tebalnya itu sama. Urutkan benda berdasarkan massa jenisnya mulai dari yang terbesar. Kita ingat di sini ini kan konsep fluida statis ini tentang gaya apung atau gaya Archimedes ya. Kita punya persamaan yang sederhana. Volume yang tercelup ke dalam fluida itu ditentukan oleh massa jenis benda dan massa jenis zat cair kali volume tercelup. Karena di sini massa jenis zat cairnya sama ya, berarti besarnya volume yang tercelup ke dalam fluida, ini persamaannya salah ya, dikalikan dengan volume benda ya. Volume tercelup itu dikali massa jenis benda dibagi dengan massa jenis zat cair dikali dengan volume benda. Jadi kalau semakin besar massa jenis bendanya, maka volume yang tercelup akan semakin besar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang A. Yang A ini volume yang tercelupnya ini sama ya. Ini volume tercelup, ini tercelup ke dalam fluida dan yang sebelah sini terapung, berarti kan ini sama ya. Volume tercelupnya sama dengan volume yang muncul ke permukaannya ya. Nah, berarti di sini kalau misalkan ini 50%, ini 50% gitu, jadi 0,5 dari volume benda gitu kan. Yang A itu berarti kan volume tercelupnya itu adalah 0,5 dari volume benda. Berarti massa jenisnya itu adalah 0,5 kalau misalnya massa jenis zat cairnya 1 gitu ya. Nah, sekarang yang B itu berarti volume tercelupnya ini bagian bawah volume tercelupnya untuk yang B ini kan bagian bawahnya lebih sedikit, mungkin ini hanya seperempatnya gitu ya, seperempat dari volume benda, jadi ini lebih kecil ya, lebih kecil daripada volume yang muncul. Jadi kalau kita lihat mungkin ini hanya sekitar seperempat, 0,25 dari volume total benda, berarti massa jenisnya itu hanya 0,25 gitu ya. Kemudian yang C itu volume tercelupnya ini lebih besar daripada volume yang muncul. Nah, berarti kalau yang C ini karena tercelupnya lebih banyak, berarti massa jenisnya itu lebih mendekati ke massa jenis zat cair. Kalau kita lihat ini mungkin sekitar berapa bagiannya, lebih dari setengah kan, lebih dari setengahnya. Berarti kalau kita perhatikan berdasarkan volume yang tercelup ke dalam fluidanya, maka di sini massa jenis yang terbesar yang pertama adalah massa jenis benda C ya. Kemudian massa jenis benda A ya. Kemudian massa jenis benda B. Berikutnya soalnya seperti ini ya. Sebuah pegas dengan konstanta 800 Newton per meter ditempatkan pada sisi piston sebelah kiri A1-nya 5 cm kuadrat ketika pada sisi kanan
piston A2-nya 10 cm2 ditempatkan benda bermasa 40 kg. Benda bermasa 40 kg yang ini ya. Kemudian pegasnya yang ini. Pegas akan mengalami perubahan panjang sebesar berapa? Ketika sebelum dikasih beban, nah panjangnya misalnya L, setelah dikasih beban berapa perubahan panjangnya? Kita lihat di sini adalah kombinasi antara di sini ada sebuah piston yang berbeda luas permukaannya, berarti ini berkaitan dengan hukum Pascal ya. Kemudian ketika ini si benda ini menekan gaya tekanan yang diberikan akan menyebar ke segala arah sama rata, maka tekanan ke sebelah kiri ke A1 juga sama besar sehingga menyebabkan F1. Nah, F1 di sini akan menekan si pegas ini. Berapakah panjang pegas perubahannya? Kita boleh gunakan terlebih dahulu. Di sini sudah yang diketahuinya dulu ya. Yang diketahui di sini ada K 800 ya. Boleh kita tuliskan K-nya sama dengan 800 Newton per meter. Kemudian di sini ada A1. A1 di sini 5 cm2. A1-nya 5 cm2. Kemudian A2-nya 10 cm2. Yang ditanyakan masanya adalah 40 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa delta X-nya. Untuk pegas akan selalu berlaku hukum Hooke ya. Hukum Hooke yang pertama bunyinya adalah F sama dengan K dikalikan delta X. Maka delta X-nya itu adalah F dibagi K, gini ya. Nah, karena K-nya udah ada 800 di sini, delta X-nya mau dicari, maka kita perlu mencari F terlebih dahulu. F-nya yang menekan pegas itu adalah F1. Jadi kita perlu mencari F1. Nah, di sini yang menyebabkan dia tertekan adalah gaya dari benda ini. Berarti di sini karena di sini ada massa 40 kg, berarti di sini menekan ada F2 gini ya. Dan ke sini menekan jadi F1. Maka kita gunakan hukum Pascal di sini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F2 per A2. Nah, karena kita tadi tujuannya adalah untuk mencari F1, maka kita masukkan persamaannya ya. F1 per A1-nya itu adalah 5, sedangkan F2-nya itu adalah di sini F2-nya di sini ada massa, maka kamu kalikan dengan gravitasi ya. Maka F2-nya itu adalah M dikalikan G sama dengan 40. Anggaplah G-nya 10 dulu biar gampang ya. 400 Newton. Jadi di sini 400 per A2-nya adalah 10. Berapa di sini F1-nya? Nah, setelah dapat F1, maka kamu masukkan ke delta X ya. Berapa hasilnya? Dan K di sini ini kita masukkan ke sini. Silahkan untuk dihitung. Baik, untuk berikutnya, soal berikutnya ini mengenai fluida dinamis ya. A venturimeter is a device that is used for measuring the speed of fluid within a pipe. Sebuah venturimeter adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur laju dari fluida di dalam pipa. The drawing shows a gas flowing at speed V2 through a horizontal section of pipe whose cross-sectional area is A2 0,07 meter kuadrat. Gambar menunjukkan gas yang sedang bergerak dengan laju V2 melalui pipa horizontal yang memiliki luas area sebesar 0,07 meter kuadrat. Gas memiliki massa jenis 1,3 kg per meter kubik. Venturimeter memiliki luas penampang A1 0,05 meter kuadrat dan terhubung dengan pipa yang besar. Perbedaan tekanan antara dua pipa P2 dan P1, di sini P2, di sini P1 adalah 260 Pascal. Tentukan laju V2 dari gas pada pipa yang besar, gitu ya. Nah, di sini ini berarti tentang
Venturometer itu menggunakan prinsip Bernoulli ya, kita gunakan prinsip Bernoulli. Bagaimana persamaannya? Prinsip Bernoulli memiliki persamaan, ini prinsip Bernoulli itu sama aja dengan hukum kekekalan ya. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Seperti ini ya. P2 dan P1 260 Pascal, berarti ini P2 bisa kita kurangin P1, kemudian karena yang ditanya adalah V2 bisa pindahkan ke kanan dan rho GH2 dan 1 pindah ke sebelah kiri ya. Jadi di sini setengah rho V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 min P1 ya, plus rho GH2 min rho GH1 gitu ya. Jadi yang P1 di sini pindah ke kanan, rho GH1 di sini pindah ke kanan, rho V kuadrat 2 di sini pindah ke kiri. Gitu ya. Dah, P2 dan P1-nya sudah ada nya P2 dan P1-nya 260 ya kan? Sudah ada. Kemudian setengah rho-nya udah ada, ini 1,3, ini rho-nya 1,3. Kemudian V1-nya kita bisa cari dari hukum kontinuitas ya. Bagaimana persamaannya? A1 V1 sama dengan A2 V2. Kan kita tadi tujuannya mencari V2 ya. Karena mencari V2 berarti V1-nya kita ganti dengan A2 per A1 dikalikan V2. Nah, gini. Kemudian karena di sini dia itu mengalir pada bagian horizontal dan di sini dianggap ketinggiannya sama ya, nggak ada beda ketinggian antara H1 dengan H2 ya, nggak ada. Maka di sini boleh kita coret ya yang rho GH2 dan rho GH1. Ini. Dah, kita masukkan. Berarti di sini setengah rho, ini V1-nya kita ganti dengan A2 per A1 kuadrat V1 kuadrat min setengah rho V2 kuadrat sama dengan P2 min P1 gitu. Nah, udah, setelah itu boleh kita masukkan, karena tadi yang ditanyakan adalah V2, ini V2 ya, ini V2. Dah, kita sekarang masukkan persamaannya. Oke ya, kita ulang. Di situ setengah rho-nya itu adalah 1,3. Jadi di sini setengah dikalikan 1,3 dikalikan A2-nya itu adalah 0,07 dan A1-nya 0,05. Jadi 0,07 dibagi 0,05 dikali V2 kuadrat min gini, setengah rho V2 kuadrat, jadi setengah rho-nya 1,3 V2 kuadrat sama dengan ini P2 min P1 adalah 260 Pascal. Gini ya. Oke, 2-nya boleh naik ke atas, 1,3 dengan 26 boleh dibagi ya. Jadi ini 1,3 dengan 1,3 dengan 2,6 itu berarti 2 kan. Nah, jadi ini hasilnya adalah 200 gitu. Nah, ini 2 naik ke atas jadi 0,07, sorry di sini ada kuadrat ya, per 0,05 kuadrat V2 kuadrat min V2 kuadrat sama dengan 2 yang di sini, 2 yang di sini kalikan ke atas jadi 400 gitu ya, 2 kali 200. Oke, sekarang kita boleh kalikan 7 kali 7 49 gitu ya, 5 kali 5 25 V2 kuadrat min V2 kuadrat sama dengan 400. Nah, silahkan kamu cari sendiri berapa V2-nya. Berikutnya, menentukan koefisien gesek yang bekerja pada benda yang diam. Contoh,
Seorang tukang bangunan meletakkan tangga besi homogen yang panjangnya 4 meter dengan berat 200 Newton bersandang pada dinding vertikal licin di B dan bertumpu pada lantai horizontal di A yang kasar. Tangga AB membentuk sudut 45 derajat di A. Jika tangga tepat akan menggeser, maka koefisien gesek di A adalah, yang ditanyakan adalah mu di A-nya berapa. Mu itu berkaitan dengan gaya gesek ya. Gaya gesek di A berarti arahnya ke sini, gini ya, gaya gesek di A. Kemudian di A juga ada gaya normal di A. Kemudian ini ada gaya normal di B. Kemudian ada gaya berat MG. Yang ditanyakan adalah mu-nya berarti berkaitan dengan gaya gesek. Kita cari di titik B, titik porosnya, agar yang NB ini kan belum diketahui, bisa kita hilangkan. Jadi momen gaya di B ini harus sama dengan 0. Gitu ya. Kita cari berarti momen gayanya yang NA ini berarti kalau kita perpanjang, nah gini NA, kemudian lengannya adalah dari sini ke sini. Ini NA, lengannya itu adalah X. Jadi NA dikalikan X, gini ya. Kemudian yang F gesek berarti arahnya ke sini, F gesek. Lengannya ini adalah Y. Lengannya Y. Nah, minus F gesek kalikan Y, gini ya. Kemudian yang MG ini berarti setengahnya ya. Setengah. Berarti dia muternya itu searah jarum jam plus ya. Yang NA ini berlawanan plus, yang F gesek ini berarti searah jarum jam min. Yang MG juga min, berlawanan jarum jam. MG kalikan setengah X ya, sama dengan 0. Ini NA kalikan X min F gesek itu bisa kita cari dengan mu kalikan NA gitu kan, kalikan Y min MG kali setengah X sama dengan 0. Nah, di sini diketahui beratnya MG-nya 200, kemudian panjang batangnya 4 meter dan sudutnya adalah 45 derajat. Kalau sudutnya 45 derajat berarti si sin 45 itu adalah setengah akar 2. X dan Y nya bisa kita cari dengan X dan Y ini bisa dengan tangan ya. Nah, berdasarkan syarat kesetimbangan, sigma F itu juga harus sama dengan 0 ya. Berarti yang ke sumbu Y yang ke atas NA min MG itu harus sama dengan 0. Jadi NA itu sama dengan MG, gini ya. Jadi ini bisa kita cari MG kalikan X min mu kalikan MG kalikan Y min MG kalikan setengah X sama dengan 0. Kita tadi mau mencari mu, jadi mu-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi MG kalikan X min MG kali setengah X sama dengan mu MG kalikan Y. Nah, MG-nya bisa kita hapus ya. Jadi MG ini X dikurangi setengah X. Jadi hasilnya adalah setengah X. Setengah X sama dengan mu kalikan Y. Nah, jadi setengah X per Y sama dengan mu. Lihat di situ, kalau Y per X itu adalah tangen theta. Jadi mu-nya itu bisa kita cari dengan 1/2 tangen theta. Ini bisa kita langsung gunakan ya. Tetanya adalah 45 derajat, tangen 45 itu adalah
1. Jadi mu-nya sama dengan 1/2. Selanjutnya menentukan koordinat titik berat. Misalkan di sini kita punya benda yang bentuknya seperti ini misalnya. Nah, ini X, ini Y, tentukan koordinat titik beratnya. Maka si benda ini bisa kita bagi dua, mau ke arah yang mana, boleh misalnya ke arah yang ini ya, bendanya. Jadi ini benda 1, ini benda 2. Kita tentukan koordinatnya, titiknya di tengah-tengah, yang ini juga titiknya di tengah-tengah. Jadi ada benda 1 dan benda 2. Koordinatnya ada X, ada Y, karena 2 dimensi berarti ada luas. Yang benda 1 koordinatnya ini berarti setengah, Y-nya itu 1. Kemudian di sini ini koordinatnya berarti 2 ya. 2 dengan ini setengah. Luasnya 1, panjangnya tingginya 2. Jadi 2. Luasnya yang ini 2, 1. Jadi 2. Baru cari X0 sama dengan X1 A1 tambah X2 A2 per A1 tambah A2. X1 itu setengah, A1-nya 2, X2 itu 2, A2-nya 2 per 2 tambah 2. Jadi 1 tambah 4 per 4, 5/4. Y0-nya sama dengan Y1 A1, Y2 A2 per A1 tambah A2. Y1-nya 1, A1-nya 2, Y2-nya setengah, 2 per 2 tambah 2. Jadi ini 2 tambah 1, 3/4. Maka X0, Y0 ini sama dengan 5/4, 3/4. Selanjutnya menentukan atau menyebutkan mungkin ya jenis-jenis dan sifat-sifat gelombang. Untuk jenis gelombang itu bisa didasarkan pada medium ataupun bisa didasarkan pada arah rambat. Untuk didasarkan pada medium maka ada gelombang mekanik, ada gelombang elektromagnetik. Untuk gelombang mekanik itu berarti dia perlu medium, sedangkan yang gelombang elektromagnetik ini tidak perlu medium. Contohnya di sini adalah gelombang bunyi. Nah, di sini contohnya adalah gelombang cahaya atau gelombang radio boleh juga ya. Kemudian satu lagi berdasarkan arah rambat. Untuk berdasarkan arah rambat maka ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Transversal itu contohnya adalah gelombang pada tali atau gelombang cahaya juga bisa ya. Cahaya juga transversal. Sedangkan longitudinal itu ada rapatan, renggangan gini ya. Nah, ini contohnya adalah gelombang bunyi. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menentukan besaran-besaran pada gelombang berjalan? Misalkan di sini persamaan simpangan gelombang berjalan dari sebuah tali dihasilkan Y sama dengan 2 sin 0,4 pi T min 0,4 pi X. Ingat untuk persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Nah, A itu amplitudo, omega itu bisa kita cari dengan 2 pi F ya. Nah, jadi ini kita bisa tuliskan Y sama dengan 2 sin 0,4 pi T min 0,5 pi X. Maka
maka ini adalah A-nya. Jadi A amplitudonya sama dengan 2 meter. Kemudian ini adalah omeganya. Jadi omega sama dengan 0,4 pi. Nah ini omega ini adalah 2 pi F. Jadi F-nya sama dengan 0,4 pi per 2 pi sama dengan 0,2 Hz. Kalau ditanya berapa periode, berarti T sama dengan 1 per F. 1 per 0,2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 second. Cepat lambatnya gimana? Berarti V sama dengan lambda kalikan lambda per T atau lambda kalikan F. F-nya udah ada, tinggal kita cari dulu lambdanya dari K ya. K sama dengan 2 pi per lambda, rumusnya K-nya ini ya 0,5 pi. Maka lambdanya sama dengan 2 pi per 0,5 pi. Jadi sama dengan 20 bagi 5, 4 meter. Baru masukkan ke situ. V sama dengan lambda kalikan F. Lambdanya 4. F-nya tadi 0,2. Jadi 0,8 meter per second. Terus kita lihat di sini negatif. Kalau negatif di sininya ya, ini. Kalau negatif maka si gelombang itu bergerak ke kanan. Nah, gini. Clue berikutnya yaitu menentukan intensitas bunyi pada jarak yang berbeda. Jadi kalau ada sebuah sumber bunyi, misalkan di sini sebuah speaker, nah ada jaraknya di titik A, ini RA, kemudian di titik B ini berarti jaraknya adalah RB. Nah perbandingan intensitasnya IA per IB itu berarti sama dengan, ini berbanding terbalik ya, RB per RA pangkat 2. Kenapa? Karena P itu adalah karena I itu sama dengan P per A. I sama dengan P per A. Luasnya itu adalah luas penampang bola. Jadi 4 pi R kuadrat. Jadi berbanding terbalik dengan R gitu ya. Jadi tinggal dicari aja, kalau misalkan ini 5 meter, ini 10 meter, yang bagi aja 10 bagi 5 kuadratin. Selanjutnya yaitu tentang efek Doppler, menentukan frekuensi yang terdengar pada efek Doppler. Contoh, sebuah truk bergerak dengan kecepatan 54 km per jam di belakang sepeda motor. Pada saat truk mengeluarkan frekuensi bunyi klakson dengan frekuensi 5800 Hz, pengemudi motor membaca speedometer dengan angka 90 km per jam. Apabila kecepatan bunyinya 315, maka pengemudi sepeda akan mendengar klakson truk pada frekuensi berapa? Nah, di sini kita harus perhatikan karena meter per second, maka kita harus ganti kilometer per jam ini menjadi meter per second. Terus kalau kita gambarkan ya, ini sepeda motor di depan, truknya itu di belakang. Truk di belakang ini kan ya. Nah, sepeda motor bergerak ke sana, truk juga bergerak ke sana ya. Jadi si truk mendekati. Nah, kemudian truk mengeluarkan klakson, berarti truk ini sebagai sumber. Nah, yang ditanyakan adalah yang didengar oleh pengemudi sepeda, berarti ini pendengar. Nah, gini ya. Nah, jadi sebuah truk dengan kecepatan 54 berarti itu adalah kecepatan sumber. V sumber sama dengan 54 km per jam. Ini buat ke meter per second, 54.000 dibagi 3.600 sama dengan 15 ya, 15 meter per second. Kemudian kecepatan pendengarnya adalah ini, si pendengar 90 km per jam, jadi 90.000 per 3.600 sama dengan 25 meter per second. Selanjutnya diketahui frekuensi sumber klaksonnya 5.800 Hz. Yang ditanya V bunyi adalah 315.
Yang ditanyakan adalah V pendengar VP sama dengan V plus minus Vs per V plus terbalik ya. V plus minus Vp per V plus minus Vs kalikan Fs. Jadi sama dengan V-nya ini 315 plus V 25 per 315. Pendengarnya ini kan menjauhi ya. Karena dia menjauhi maka di sini minus. Ingat di situ jika pendengar dan sumber mendekat. Jika pendengar mendekat, P mendekat, maka ini VP-nya positif. Kalau positif mendekat itu berarti positif. Gitu ya. Pendengar mendekat VP-nya positif. Kalau sumber mendekat berarti V sumbernya negatif. Syaiton mendekat negatif. Sumber mendekat negatif. Jadi ini kan sumbernya truknya mendekati pendengar sedangkan pendengarnya menjauhi. Maka di sini VP-nya negatif. Yang VP di sini negatif. Yang sumber ini mendekat berarti ini negatif juga. Negatif 15. Jadi ini sama dengan berapa nih? 315 dikurangi 25. Jadi 290 per 300. Kalikan Fs-nya jangan lupa. Fs-nya adalah 5.800. Dikali 5.800 sama dengan ini kali 5.800 sama dengan 0-nya bisa kita habiskan dulu. 0. Jadi 58 dibagi 3 itu 16 ya. Tinggal 16 dikali 2 90. Selanjutnya menentukan jarak terang pada interferensi kisi. Dua buah gelombang cahaya masing-masing dengan panjang gelombang 4000 angstrom dan 2000 angstrom. 2000 angstrom ini bukan cahaya tampak, harusnya nggak kelihatan ya, tapi mungkin nanti ada ralat untuk di soal yang ini ya. Ini diambil dari soal yang tahun lalu. Dilewatkan secara yang ke-1 itu ada terang pertamanya. Gelombang yang kedua yang 2000 angstrom juga ada pertamanya. Nah, interferensi ini kan persamaannya D sin theta sama dengan M lambda. Dimana sin tetanya bisa kita ganti dengan Y per L. Dan D-nya untuk kisi itu adalah 1/n ya. D-nya 1/n. Jadi ini boleh 1/n. Nah, sama dengan M lambda. Karena ada 2 jadi kita cari satu-satu. Y sama dengan M lambda L per D. Gitu kan. D-nya adalah 1/n. Jadi ini kalikan N. Kemudian yang kedua, gelombang yang kedua Y aksen M lambda L M. Gini ya. Nah, kita cari ini M-nya 3, ini M. Kemudian ini lambda. Nah, ini kan Y aksen berarti lambdanya lambda aksen ya. Lambda aksen ini adalah N-nya. Ini 3 meter itu L-nya ya. Kemudian terang pertama itu berarti M-nya 1. Masukkan 1 kali 4000 angstrom di sini. 1 angstrom itu adalah 10 min 10 meter. Jadi di sini 10 min 10. Kemudian N-nya ini 500 garis per milimeter. Jadi ini N-nya itu adalah 500. Tapi di sini per milimeter. Berarti kalau dibuat per meter itu berarti jadi 500.000 ya. Nah, gini kan. Jadi ini 500.000. Nah, jadi per kalikan 3. Ini sama dengan 4 kali 5 20 kali 3 60. 60.000 10 minus 5 ya. 60.000 10 minus 5 atau sama dengan 6 kali 10 minus 1 ya. 6 kali 10 minus 1. Atau 0,6. Sama dengan ini 1 8
lambdanya 2000 kali 10 minus 10, kemudian 500.000, N-nya 3, ini kali 3 L-nya. Jadi 2 kali 3, 6, kali 5, 30.000. 10 minus 5. Sama dengan 0,3. Jadi bedanya jarak antar terang antara Y dengan Y aksen itu tinggal dikurangi aja. 0,6 dikurang 0,3 sama dengan 0,3 meter atau 30 cm. Selanjutnya untuk teori atom. Teori atom ini kita bisa garis-garis besarnya ya. Kamu bisa ingat-ingat lagi untuk teori atom. Itu yang pertama ada John Dalton. Kemudian yang kedua ada J.J. Thomson. Kemudian yang ketiga ada Rutherford. Kemudian yang keempat ada Niels Bohr. Ini yang dasar-dasar. Kemudian nanti ada teori kuantum. Untuk John Dalton itu adalah atom sebagai bola terkecil. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, kamu bisa simak di bagian materi di channel ini juga ada ya. Untuk J.J. Thomson itu roti kismis ya. Kemudian Rutherford itu positif, kemudian ada elektron bergerak mengelilingi inti. Kemudian ada Niels Bohr, inti positif, si elektron itu berada pada lintasan yang stasioner gitu ya. Ingat-ingat kembali kelebihan dan kekurangannya. Energi potensial, misalkan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah batu pada ketinggian H, kemudian dia dilemparnya dengan kecepatan VO misalkan ke arah mendatar atau bisa juga ke arah vertikal. Nah, yang ditanyakan bisa berapakah energi kinetik batu misalnya sampai dia di permukaan tanah, atau berapakah energi kinetik batu pada ketinggian H dari atas tanah. Misalkan ini ketinggiannya 3/4 H. Berapa energi kinetiknya di sini? Nah, di sini maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik dengan asumsi bahwa tidak ada gesekannya ya. Energi mekanik di posisi ke-1 di sini, ini posisi kedua. Posisi ke-1 sama dengan energi mekanik di posisi kedua. Energi mekanik itu ada dua, ada EP, ada EK. Jadi EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Sekarang apa yang dicari? Yang dicari energi kinetik tadi. Berarti energi kinetik 2. Yang ini yang dicari. Sekarang kita cari berarti EP1 itu berarti MGH. Tambah EK1 berarti setengah M V0 kuadrat. Sama dengan EP2 berarti MGH. Tambah EK2 nya berapa? Gini ya. Nah, berarti kalau gitu EK2, ini H-nya H-nya di sini yang di kedua itu H-nya tergantung. Misalkan kalau di sini tadi 3/4 H, berarti ini 3/4 H. Gini ya. Dan sekarang kita pindahkan ke sebelah kiri jadi MGH min 3/4 MGH gini ya. Tambah setengah M V0 kuadrat sama dengan EK2. Berarti ini jadi 1/4 MGH ditambah setengah M V0 kuadrat. Ini sama dengan energi kinetik 2-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau dicarinya kecepatannya? Nah, dari sini kalau dicari kecepatannya, kamu tinggal ini untuk jawaban tadi yang pertama, yang EK2. Nah, sekarang kalau ditanyakan kecepatannya, maka kita bisa cari dari posisi yang ini ya. Dari posisi yang ini, EK2-nya diurai. Jadi di situ kita ganti dulu. Kalau ditanya berapa V-nya, maka tinggal diuraikan. MGH plus setengah M VO kuadrat sama dengan MGH MG 3/4 H
plus setengah M V kuadrat. Gini ya. Nah, kita kita pindah ruaskan atau dibagi dulu M-nya, kita bagi dulu semua ruas dengan M, boleh juga karena semua ada M-nya, boleh kita bagi ruas dengan M. Jadi di sini GH min 3/4 GH plus setengah VO kuadrat sama dengan setengah V kuadrat. Nah, biar setengahnya hilang, duanya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi ini 2GH min 3/4 kali 2 jadi 3/2 GH plus setengah kali 2 jadi 1 ya, VO kuadrat sama dengan V kuadrat. Boleh ini dikurangin dulu, jadi 2GH dikurangi 3/2 GH. Jadi sama dengan setengah ya. Setengah GH plus VO kuadrat sama dengan V kuadrat. V kuadrat. Jadi V-nya itu tinggal diakarkan. V sama dengan akar setengah GH ditambah VO kuadrat. Tergantung nanti berapa ketinggiannya di sini ya. Baik, kisi-kisi berikutnya kita melangkah pada suhu kalor ya. Misalkan di sini diminta untuk menentukan besar kalor lebur dari grafik. Misalkan grafiknya seperti ini ya. Jadi ini ada kalor terhadap suhu. Kalor lebur itu berarti kita harus memperhatikan kalau pada saat si zat itu melebur atau mencair, pokoknya dalam keadaan kondisi berubah wujud, maka tidak akan ada perubahan suhunya. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang diperlukan untuk melebur itu adalah ketika suhunya konstan. Jadi di sini antara 500 sampai 1700 ya. Meskipun di sini nggak diketahui suhunya berapa, tapi itu bukan menjadi persoalan ya. Kalau misalkan yang ditanyakan hanya kalor leburnya aja. Dari grafik hubungan suhu dan kalor di sini di bawah ini diperoleh dari percobaan merubah 0,5 kg air menjadi uap. Dari grafik di atas nilai kalor uap atau kalor lebur itu L ya. Persamaannya Q sama dengan M dikalikan L. Q-nya kita cari dulu yang melebur dari mana? Dari sini sampai sini. Ini 1700, berarti Q-nya sama dengan 1700 dikurangi 500 sama dengan 1200 Joule. Jadi ini 1200 sama dengan masanya ini setengah 0,5 kalikan L. L-nya sama dengan 1200 dibagi 0,5 sama dengan 2400 Joule per kilogram. Berikutnya masih tentang kalor, yaitu bagaimana kita menggunakan asas Black. Contoh, ada 1 kg balok es dengan suhu minus 4 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air 0,5 kg bersuhu 54 derajat Celcius. Kalau kita bikin diagramnya, berarti di sini ada 1 kg es minus 4 derajat Celcius, kemudian di sini ada air 0,5 kg, suhunya adalah 54 derajat Celcius. Jika bejana tidak menyerap kalor, jadi hanya antara air dan es saja, proses perpindahan kalornya, ditanyakan berapakah suhu campurannya. Es itu akan melebur pada suhu 0 derajat, jadi dia naik dulu sampai 0 derajat Celcius. Nah, baru kemudian dia melebur. Pada saat melebur itu tidak terjadi perubahan suhu ya. Nah, baru dia naik suhunya sampai berapa, misalkan T aksen. Nah, yang ini air dari 54 derajat Celcius turun suhunya sampai dengan T aksen gitu ya. Jadi di sini ada 3 kalor yang menyerap, kemudian yang melepas itu ada 1. Yang melepas itu yang suhunya tinggi, yang menyerap itu yang suhunya rendah ya. Jadi kita gunakan asas Black, Q yang dilepaskan sama dengan Q yang diterima. Yang melepas itu cuma 1, yaitu air aja. Air yang sebelah sini ya. Nah, ini air, ini dia yang melepaskan. Kemudian di sini ada perubahan suhu, berarti di situ ada MC delta T ya. Massa air, kalor jenis air delta T. Kalor yang menerima itu mulai dari S, mulai dari sini ya, Q1, ini Q2, ini Q3.
Q1 itu ada kenaikan suhu, berarti rumusnya MC delta T. Ini masih S, berarti di sini massa S, kalor jenis S. Q2 itu melebur, berarti rumusnya adalah M kalikan L, massa S, kalor lebur S. Tambah yang Q3 ini ada kenaikan suhu lagi, tapi di sini bentuknya sudah air, jadi di sini massa kalikan C kalikan delta T, kenaikan suhu. Tapi di sini C-nya adalah C air. Masanya karena di sini berasal dari S yang ini 1 kg, berarti di sini massa S ya. Massa S menjadi air itu tidak ada perubahan. Nah, kita masukkan massa airnya 0,5. Ini massa airnya 0,5. Kalau jenis air 1 delta T-nya dari 54 sampai T aksen, berapa suhunya? Berarti 54 dikurangi T aksen. Sama dengan massa S1, kalau jenis S setengah delta T-nya dari minus 4 sampai 0, berarti 4 ditambah massa S-nya. Ini kilogram. Karena di sini kita pakai kalor jenis air, kalori per gram, berarti ini nyatakan dalam gram. Jadi ini 1000 gram dan ini adalah 500 gram ya. Jadi di sini kita gunakan 500 gram dan di sini ini adalah 1000. Massa S-nya 1000, kalor lebur S-nya 80 ditambah massa S-nya 1000. Kalau jenis airnya 1 delta T-nya dari 0 di sini sampai dengan T aksen jadi T aksen. Kita keluarkan dulu ini 500 dikali 54 dikurangi 500 T aksen sama dengan 0,5 kali 4 2 kali 1000 2000 tambah 80 kali 1000 80.000 tambah 1000 T aksen. Oke, ini 54 kali 500 jadi 27.000 minus 500 T aksen sama dengan ini 82.000 tambah 100 T aksen, 1000 T aksen. Kita perhatikan di sini ya. Ini hanya 27.000 maksimum yang diberikan. Kalau misalkan T aksennya sampai 0, berarti maksimum dia hanya 27.000, sedangkan ini dia butuh 82.000. Jadi untuk meleburkan seluruh es saja dia butuh 80.000 ya. Belum lagi untuk naikkan suhunya 2000, jadi 82.000 kalori yang dibutuhkan untuk meleburkan seluruh es. Sedangkan kita hanya punya 27.000 dari air yang suhunya 54. Berarti ini kan jadi kurang dari. Nah, karena kurang dari, maka untuk kasus seperti ini suhu campurannya adalah 0 derajat. Gini ya, 0 derajat. Tapi di sini karena kurang, yang sebelah kiri sini yang kita berikan ini kalornya kurang, maka di sini tidak seluruh es mencair. Tidak seluruhnya es mencair. Jadi hanya sebagian aja es yang mencair ya. Jadi untuk ya kasus yang ini suhunya 0 derajat Celcius, sebagian es dan sebagiannya air. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin meleburkan seluruh es? Jadi ininya bisa kita perbanyak lagi. Nah, mungkin nanti di soal-soal yang lain ini airnya jadi lebih banyak gitu suhunya, masanya ya, massa airnya. Misalkan diganti dengan 2 kg misalnya. Kalau dengan 2 kg jadikan 2 di sininya, di yang bagian sini 500-nya diganti jadi 2000. 2000 kali 54 jadi 108.000. Nah, kalau begitu berarti kan cukup ya. Misal kita ganti ya. Misalkan kita ganti massa airnya itu menjadi 2 kg sama dengan 2000 gram misalnya. Nah, jadi di sini tadi yang persamaan sampai sini. Nah, yang ini ya. Nah, ininya sama kan, belah sininya kan sama ya. Ini sama 82.000 1000 T. Yang sebelah kirinya kita mau ganti. Jadi ini 2000 kalikan 54. Gini ya. Min ini 2000 T aksen. Sama dengan di sini 82.000 tambah 1000 T. 82.000 ditambah
1000 T aksen. Udah. Nah 82.000-nya masukkan ke sini. Ini kalikan dulu. 2000 dikali 54. 54 kali 2 itu 108.000 ya. 108.000. Ini 82.000 yang sebelah sini pindahkan ke sini jadi minus 82.000 sama dengan ini 1000 T aksen plus 2000 T aksen. Jadi di sini hasilnya adalah berapa nih? 108.000 dikurangi 82.000. Berapa hasilnya? 6.000 gitu ya. 8 kurangi 2 6, 10 kurangi 2 26.000 sama dengan 3.000 T aksen. Berarti T aksennya sama dengan 26.000 dibagi dengan 3.000 sama dengan berapa? 82/3 atau 8,67 derajat Celcius. Nah, kalau udah seperti ini, maka ini seluruhnya menjadi air ya, air seluruhnya. Berikutnya masih tentang kalor, yaitu tentang perpindahan kalor ya. Nah, perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi, ingat di sini persamaan yang dipakai itu P sama dengan K tel, Ka delta T per L. Ini ya. Nah, gini. Contoh, sebuah jendela kaca yang memiliki ukuran 200-150 dan tebalnya 6 mm bersuhu 30 derajat Celcius pada permukaan luar. Jika suhu permukaan dalamnya sebesar 20 dan koefisien konduksi kacanya ρ, maka jumlah kalor yang masuk tiap menit melalui jendela. Nah, jadi yang sebagai panjangnya itu adalah tebal kacanya ya. Kan gini ya kacanya. Nah, ini gini. Berarti ini adalah L-nya. L-nya itu adalah tebalnya. Berarti di sini 6 mm. Gini ya. Dan sekarang kita cari jumlah kalor yang masuk tiap menit. Q per T-nya ini adalah 1 menit. 1 menit itu berarti 60 detik. Nah, Q per T itu adalah daya. Daya itu adalah Q per T ya. Energi tiap satuan waktu. Jadi kita tetap pakai persamaan Ka delta T per L. K-nya dimasukkan, konduktivitasnya ini tadi ρ, luas ya, tinggal kita kalikan aja. Karena ini dalam meter, jangan lupa ini dibuat dalam meter. Jadi 200 cm itu 2 meter ya, 2 kali 1,5. Delta T-nya ini 30, ini 20, jadi 10 per L-nya itu adalah 6 mm, jadi 6 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan ρ dikali 2 kali 1,5, 3 per 6 jadi setengah ya, 0,5. Ini naik ke atas jadi 10 pangkat 4 kalori per second. Apa tadi? Sorry, ini watt. Nah, sekarang kita masukkan di sini Q per T. Karena ditanyakan tadi Q-nya, kita masukkan Q per T-nya tadi 60 detik jadi 60. Jadi Q-nya sama dengan ρ kali 0,5 kali 10 pangkat 4 kali 60 kalori. Sama dengan ρ kali 30 kali 30 kali 10 pangkat 4 kalori. Nah, bisa juga di sini dibuat jadi kilokalori. Jadi Q-nya sama dengan ρ kali 300 kilokalori. Baik, untuk kisi-kisi berikutnya yaitu tentang gas ideal ya. Ingat persamaan umum gas ideal. Persamaan umum gas ideal itu P kalikan V sama dengan nRT. Ini ya. Dimana P-nya adalah tekanan, V-nya volume, R-nya tetapan gas, dan T-nya adalah suhu. Contoh seperti ini, di dalam ruang tertutup suhu suatu gas 20 derajat Celcius. Ingat di sini T-nya, di sini suhunya harus dalam Kelvin. Jadi di sini diketahui T1 27 tambah dulu 273 sama dengan 300 Kelvin.
Kemudian tekanannya P1 sama dengan 1 atm, volumenya V1 sama dengan 0,5 liter. Suhu gas dinaikkan, T2 sama dengan 327, tambah dulu 273, jadi sama dengan 600 Kelvin. Dan tekanannya P2-nya 2 atm. Yang ditanyakan adalah volume gas menjadi V2-nya berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan ini karena ada dua kondisi. Jadi P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Ini persamaannya, baru kita masukkan. P1 itu 1 atm, V1-nya 0,5, T1 itu adalah 300, P2 2 atm, V2-nya itu dicari, T2-nya adalah 600. Kita bagi dulu 300 dengan 600 itu sisa 2, 2 dengan 2 habis. Jadi V2 sama dengan 0,5 liter. Berikutnya tentang mesin kalor ya, menentukan kenaikan suhu reservoir kalor bersuhu tinggi jika efisiensi mesinnya dinaikkan. Nah, ini juga bisa juga yang ditanyakan adalah suhu rendahnya ataupun efisiensinya. Untuk mesin kalor ya, mesin kalor atau mesin Carnot, untuk mesin Carnot khusus ya, khusus untuk mesin Carnot. Mesin Carnot itu adalah mesin kalor yang paling ideal, maka efisiensinya bisa kita tulis 1 min suhu rendah per suhu tinggi. Tapi ini tidak berlaku untuk mesin kalor pada umumnya ya. Kalau untuk mesin kalor pada umumnya sama aja. Kalau untuk mesin kalor itu W per Q in gitu ya, Q input. Jadi khusus untuk mesin Carnot ini. Mesin Carnot dioperasikan antara dua reservoir masing-masing T1 dan T2. T2 lebih besar daripada T1. Jadi di sini yang T2 adalah T tinggi ya. Ini suhu rendah, suhu tinggi, T rendah, suhu rendah, T suhu tinggi. Di sini diasumsikan T2 dan T1. Efisiensi mesin tersebut adalah 40%. Jadi diketahui N1 sama dengan 40% gitu ya. Besarnya T1 27 seperti biasa. Kita gunakan Kelvin. Jadi ini tambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian efisiensinya naik menjadi N2-nya menjadi 60%. Maka besarnya perubahan T2 adalah berapa T2-nya. Ditanyakan di sini perubahan ya. Bisa perubahan itu bisa kenaikannya gitu ya. Nah, sekarang di sini kita cari dulu yang T2 dari sini. Bentar. Kita cari dulu T2-nya dari sini. Jadi N sama dengan 1 min 300 per T2 di sini harus sama dengan 40%. Gini. Jadi 1 min 40% boleh pindah ke sini jadi 0,4 sama dengan 300 per T2. Jadi di sini 0,6 sama dengan 300 per T2. Jadi T2-nya sama dengan 300 per 0,6 sama dengan 300 bagi 6 itu adalah 50 ya. 3000 bagi 6 jadi ini 500 Kelvin. Kemudian yang kedua, yang ini kita cari sekarang untuk posisi yang kedua. Di sini N sama dengan 1 min 300 per T2 sama dengan ini gini ya. Nah, ini gini aja. Sama dengan 60% atau 0,6. Nah, jadi ini 1 min 0,6 sama dengan 300 per T2 gini ya. Jadi 0,4 sama dengan 300 per T2. Maka T2-nya sama dengan 300 dibagi 0,4. 3000 bagi 4 750 Kelvin. Berarti perubahannya dari mulainya 500 sekarang menjadi 750. Maka delta T-nya menjadi 250 Kelvin. Oke, berikutnya kita sudah masuk ke pelajaran kelas 12 ya.
Ini soal yang paling mudah. Jadi jangan sampai salah nih untuk soal-soal seperti ini. Yaitu membaca alat ukur ya, baik ampere meter ataupun voltmeter. Cara membacanya, karena di sini kita lihat di sini ada ampere meter, maka ini pasti arus ya yang dibaca. Jadi arus yang terukur itu adalah, lihat jarum penunjuknya. Jarum penunjuknya di sini 60. Nah, jadi 60 dibagi maksimumnya berapa? Maksimumnya 100 dikali ini 100 miliampere. Gini ya. Jadi cara membacanya adalah yang terukur. Nah, yang terukur kemudian dibagi maksimum, dikali skala yang digunakan gitu ya. Jadi cara membacanya baik voltmeter ataupun ampere meter sama aja. Jadi yang terukur I ataupun V ya sama, dibagi dengan maksimum dikali skala yang digunakannya berapa. Ini. Jadi ini sama dengan 60.000 bagi 100 jadi 60 miliampere. Nah, ini kan ada 10 ohm hambatan. Nah, mungkin yang ditanyakan di sini bukan lagi I-nya, tapi bisa juga yang ditanyakan adalah V-nya. Kamu ingat aja hukum ohm di situ ya. Hukum ohm itu V sama dengan I kalikan R. Tinggal dikalikan aja. Oke? Berikutnya masih tentang arus listrik. Arus listrik searah atau listrik dinamis ya. Di sini ada rangkaian seri paralel. Rangkaian ini bisa berubah-ubah, bisa seperti apa, tapi kamu ingat kalau rangkaian paralel maka seper R ya. Seper R. Seper R1 tambah seper R2 dan seterusnya. Kalau rangkaiannya seri, yang paralel itu yang begini, ini paralel. Kalau seri itu seperti ini yang seri. Kalau yang seri tinggal dijumlahkan aja. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk rangkaian yang ini. Di sini ada yang ditanyakan adalah kuat arus listrik yang melewati rangkaian. Ini ada E-nya, V-nya berarti kita cari R totalnya dulu. R4 dan R5 itu udah seri, jadi tinggal dijumlahkan. Sekarang kita cari dulu R1, R2 dan R3. Jadi seper R paralel sama dengan seper R1 20, seper R2 30, seper R3 nya 60. Kita buat per 60 bagi 23 bagi 32 bagi 61. Jadi ini 6 per 60. Maka R paralelnya sama dengan 10 ohm. Jadi R totalnya itu kita jumlahkan R paralel tambah R4 tambah R5. Hati-hati juga nanti kalau misalkan di sini ada R kecil, maka tambahkan R kecilnya ya. Jadi sama dengan ini 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 30 ohm. Berapakah arus listriknya? Berarti I sama dengan V dibagi R. V-nya 30, R-nya adalah 30, jadi sama dengan 1 ampere. 1 ampere di sini ya, yang melewati rangkaian. Bagaimana kalau misalnya yang ditanyakan adalah arus yang mengalir ke sini? Maka kamu harus cari dulu V paralel di sini, gini ya, V paralelnya. V paralel sama dengan I kalikan R paralel. I-nya tadi 1, R paralelnya adalah 10, jadi 10 volt. Nah, habis itu baru kamu cari I-nya sama dengan V paralel per R. Kalau ditanya misalkan di sini yang I1 berarti R per R1, jadi 10 per 20. Jadi sini adalah setengah ampere. Gitu ya. Oke, tapi kalau untuk misalnya kuat arus listrik yang melewati rangkaian, ya cukup jawabannya adalah 1 ampere saja. Berikutnya masih tentang listrik, yaitu menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff yang paling sederhana itu untuk satu loop, misalkan seperti ini ya. Yang ditanyakan misalkan di sini kalau misalnya di sini ada titik A dan titik B. Ditanyakan berapakah VAB-nya? Berapa VAB-nya misalnya? Nah, berarti kita harus mencari dulu I-nya ya. Cara mencarinya kita gunakan loop. Nah, kita gunakan loop dari titik A, bebas loopnya mau ke arah mana. Misalkan kita ambil ke arah sini. Ini loopnya ya. Dalam satu loop dari A ke A, VAA itu harus sama dengan 0. Tegangan itu ada 2, ada jumlah E, ada jumlah I kalikan R, gini ya.
I0 sama dengan dari A ketemu dengan ini E1 positif 6, terus ketemu dengan negatif 9, terus jalan ke sini ya, jalan ke sini ketemu dengan negatif 9, tambah I kalikan R nya jumlahkan aja, ini 3 ini 2 jadi 5, 6 min 9 min 3 sama dengan tambah I kalikan 5 sama dengan 0, jadi I kali 5 sama dengan 3, pindah ke sini ya, sama dengan 3, jadi I nya sama dengan 3/5 sama dengan 0,6 ampere. Tandanya positif. Kalau tandanya positif berarti arusnya searah dengan loop. I-nya ke sini. Maka VAB dari A ke B, kita jalan dari A ke B langsung ke sini aja, nggak ada E-nya ya. Jadi di sini sigma E tambah sigma IR sama dengan E-nya 0, ini tinggal I kalikan R saja. I-nya 0,6, R-nya adalah 3, jadi sama dengan 1,8 volt. Tapi kalau misalkan lewat jalur yang atas itu ada E-nya, itu lebih panjang lagi ya. Ini untuk hukum Kirchhoff yang paling sederhana. Yang kedua, hukum Kirchhoff itu ada juga yang rangkaian majemuk. Nanti kamu bisa lihat di video Sages. Dalam video ini nanti ada suggestionnya, coba kamu lihat bagaimana caranya menggunakan untuk rangkaian majemuk. Sekarang kita masuk ke medan listrik ya, atau listrik statis. Menganalisis medan listrik akibat dua muatan. Contoh, dua buah muatan masing-masing Q1 di sini minus 16 mikrokolom, kemudian Q2-nya 4 mikrokolom, terpisah sejauh X. Satu sama lain seperti gambar di bawah. Bila di titik P yang berjarak 10 cm dari Q2, resultan kuat medan listriknya 0, maka besar X-nya adalah, di sini E-nya sama dengan 0 di titik P. Di titik P itu ada dua medan ya. Akibat Q1 arah medannya adalah masuk. Jadi ini E1, akibat Q2 arah medannya adalah keluar, ini E2. Kalau E totalnya 0, karena E totalnya 0, maka pasti E1-nya sama dengan E2. Kita masukkan persamaannya untuk medan itu adalah K/R kuadrat. Gini ya. Ini rumus untuk medan listrik. Jadi ini K/1/R1 kuadrat sama dengan K/2/R2 kuadrat. Kita masukkan persamaannya yang bisa dibagi, K dengan K-nya habis gini ya. Q1 itu adalah 16 mikrokolom, 16. R1-nya, R1 dari Q1 sampai dengan titik P. Nah, sampai sini. Berarti ini X, ini 10, jadi 10 tambah X kuadrat sama dengan Q2 itu 4. R2-nya dari sini ke sini 10 kuadrat. Nah, ini boleh tidak dibuat dalam meter karena nanti perbandingan bisa dibagi ya. Perbandingan tuh bisa dibagi-bagi. Setelah ini, nah ini karena ini ada kuadrat, sebaiknya kita akarkan keduanya. Akarkan, jadi akar 16 itu 4, akar 10 plus X kuadrat jadi 10 plus X sama dengan akar 42, akar 10 kuadrat 10. Kali silang berikutnya 40 sama dengan 2 kali 10, 20 tambah 2X gitu ya. 20 pindahkan ke kiri jadi 40 min 20 sama dengan 2X. Jadi 20 ya. 20 sama dengan 2X. Jadi X-nya sama dengan 10 cm. Oke, sampai sini ya. Oke. Berikutnya masih tentang listrik statis, yaitu kapasitas kapasitor ya. Menentukan kapasitas total dan muatan yang tersimpan pada rangkaian. Misalnya ini seperti ini ya, nanti bisa ganti-ganti rangkaiannya. Jika 1 mikrofarad adalah 10 pangkat minus 6 farad, maka muatan total pada rangkaian kapasitor tersebut adalah, sebelum kita menentukan muatan, maka kita harus mencari dulu kapasitas totalnya. Kapasitor itu kebalikan dari resistor ya. Untuk yang seri seperti ini dengan ini, seri itu adalah 1/C. Nah, gini ya. Ini kalau kita hitung berarti ini 1/4 ditambah 1/4 jadi 2/4. Jadi C-nya adalah 4/2 sama dengan 2 mikrofarad. Jadi yang ini 2 mikrofarad gabungannya, yang ini juga sama nih 2 mikrofarad. Nah, ini dengan ini paralel, ini dengan ini paralel ya.
Maka totalnya adalah C totalnya tinggal ditambahkan aja 2 tambah 2 jadi 4 mikrofarad. Nah, yang paralel dengan yang 8 ini, jadinya seri lagi. Jadi 1/4 C total sama dengan 1/4 ditambah 1/8. Buat per 8 jadi 8 bagi 4 2 tambah 1 jadi 3/8. Maka C totalnya itu adalah 8/3 mikrofarad. Gini ya, jangan lupa dibalik ya C totalnya. Habis itu baru ditanyakan Q-nya. Jadi Q sama dengan C dikalikan V. C-nya adalah 8/3, V-nya ini 1,5 dikali 1,5. Jadi sama dengan, nah ini 8, berapa tadi? 1,5 dengan 3, ini 2, 8 bagi 2, 4 mikrokolom. Di sini mikro karena ini mikro juga ya, mikro. Tapi kalau misalkan di optionnya diganti mikronya ya tinggal kalikan. Jadi ini 4 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Gitu ya. Berikutnya adalah menentukan medan magnet induksi, baik pada solenoida ataupun pada kawat lurus ya. Untuk solenoida itu kalau misalkan di pusat solenoida, di pusat, maka B-nya itu adalah mu 0 IN per L. Gini ya. Sedangkan kalau di ujung, maka B-nya itu adalah mu 0 IN per 2L. Ini untuk solenoida. Kalau misalkan pada kawat lurus panjang, maka kalau misalkan ini I, ini jaraknya R, maka B-nya adalah mu 0 I per 2 PR. Gini ya. Nah, kalau di kawat melingkar berarti mu 0 I per 2R. Ya. Jadi kalau di kawat melingkar, ini misalkan ini arusnya I, maka B-nya adalah mu 0 I per 2R. Kawat melingkar untuk di pusat ya. Tuh. Ini saya nggak kasih contoh ya, tinggal masukkan aja persamaannya. Berikutnya menganalisis gaya gerak listrik induksi. Nah, misalkan di sini contohnya perhatikan gambar di bawah. Kawat peki panjangnya 10 cm. Ini panjang L 10 cm. Digerakkan ke kanan dengan kecepatan V, kemudian medan magnetnya B, maka kuat arus yang melalui hambatan ini R. Nah, di sini ada GGL induksi, gaya gerak listrik induksi, E sama dengan BLV, gini ya. I dengan R itu kita gunakan hukum Kirchhoff ya. I sama dengan E per R atau V per R ya. Jadi I-nya itu sama dengan BLV per R. Di sini yang ditanyakan adalah kuat arus. Ya udah, berarti tinggal masukkan B-nya 0,5, L-nya adalah 0,1, L-nya ini 0,1 meter ya, dari centi dibuat ke meter. V-nya adalah 6 per R-nya 2, jadi sama dengan 6 bagi 2, 3 kali, coba kita hitung dulu, 6 dibagi 2, 3 kali 0,5, 0,1, 3 dikali 0,5 berarti 1,5 kali 0,1 jadi 0,15 ampere. Nah, ini juga bisa dibolak-balik ya kalau misalkan diketahui I-nya misalkan ditanyakan berapakah V dan arahnya kemana. Nah, ini arahnya kemana? Kalau kita lihat, kita gunakan tangan kanan. V itu untuk jempol, kemudian V ini untuk jempol ya. Jadi kalau misalkan telapak menunjuk atau aturan skrup bisa juga V-nya ini arah jempol, gini ya, V. Kemudian B-nya itu adalah arah telunjuk, berarti ke sana B-nya. Nah, ini arah telapaknya kemana? Nanti coba kita lihat gambarnya ya. Nah, lihat ini gambarnya ya. Jadi jempol itu untuk arah V, V-nya ini ke kanan, jadi jempolnya kita ke kanan. Kemudian B-nya ini cross, B-nya cross berarti telunjuknya dimasukkan ke dalam sana. Dan F arahnya ke atas, ini gayanya ke atas.
Dan ini juga F ini searah dengan arah arus listriknya ya, I-nya ke atas jadinya. Jadi ini kutub positifnya P, ini kutub negatifnya Q. Jadi arah arusnya ke sini, dari A ke B. Gitu ya. Nah, bisa juga dibalik-balik, misalkan yang diketahui arah arusnya dari A ke B, kemana arah V-nya? Ke kanan. Kalau arusnya dari B ke A, kemana arah V-nya? Ke kiri. Berapa besarnya? Kita gunakan E-nya BLV, I-nya E per R. Berikutnya menentukan arus listrik pada rangkaian RLC. Pada rangkaian RLC, misalkan ada rangkaian seperti ini, kamu diminta untuk menentukan bisa arus listrik pada rangkaian atau bisa juga tegangan ujung-ujung MN, tegangan ujung-ujung NO, ataupun daya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang arus listrik. Sebelum mencari arus listrik, maka kita harus mencari dulu impedansi rangkaiannya. Nah, impedansi itu kita bisa lihat dari reaktansinya dulu ya. Ada di sini R, ini L, ini C, ini V, kemudian ini omega. Jadi kita cari dulu XL. XL sama dengan omega kali L. Ini omeganya 125. Jadi 125, L-nya adalah ini 32 mili. 32 mili 10 pangkat minus 3. Jadi ini 125 per 1000 kali 32. Besarnya adalah kita lihat ini 125 dengan 1008, 32 bagi 8 itu adalah 4 ohm. Kemudian XC sama dengan 1 per omega C. Sama dengan 1 per omeganya adalah 125, C-nya adalah 800 mikro, itu 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 6 naik ke atas, jadi 10 pangkat 6 atau 1 juta per ini 125 kali 800. Gini ya. Jadi sama dengan 125 kali 8 itu 1000 ya. Ini 1000 berarti ini, nah ini 1000. Jadi sejuta dibagi 1000, ini nolnya 1 lagi, jadi ini 10 ohm. Baru kita cari Z-nya. Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Nah, ini impedansinya ya. Z itu adalah impedansi. Di akar R-nya itu tadi 8 kuadrat tambah XL-nya 4 min XC-nya adalah 10 kuadrat. Jadi sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 4 min 10 min 6 kuadratin. Jadi sama aja dengan 6 kuadrat ya. Akar 64 tambah 36 akar 100 sama dengan 10 ohm. Ini Z-nya. Nah, udah dapat Z, baru kita cari arus. Arus I sama dengan V per Z. V-nya adalah ini 120 per Z-nya adalah 10. Jadi ini 12 ampere. Nah, ini persamaan untuk impedansi ya. Ini impedansinya. Nah, dari sini bisa juga yang ditanyakan misalnya berapakah tegangan MN? Tegangan MN berarti VMN. VMN berarti I kalikan apa yang ada ujung-ujung MN itu adalah R aja. Berarti I kalikan R ya. Jadi I-nya 12, R-nya 8, 96 volt. Berapa tegangan ujung-ujung NO? Adanya L, bukan I kali L, tapi I kali XL ya. Jadi kalau misalnya yang ditanya tegangan NO, berarti VNO itu sama dengan I kali XL. Gini ya. Jadi 12 kalikan XL-nya itu tadi 4. 48 volt dan seterusnya. Masuk ke materi berikutnya yaitu manfaat gelombang elektromagnetik. Coba kita runut dulu ya urutannya untuk gelombang elektromagnetik. Dari yang frekuensinya tinggi itu adalah sinar gamma, X, ultraviolet, cahaya tampak. Cahaya tampak itu mulai dari, ini kan ultraviolet, ultra ungu. Jadi ini mulai dari ungu sampai dengan merah. Mejiku hibiniu gitu ya, cahaya tampak. Habis merah berarti ini infrared, kemudian microwave, kemudian radio. Nah, apa saja manfaatnya kita lihat ya. Manfaatnya untuk gamma itu biasanya digunakan untuk terapi kanker. Kemudian untuk X, sinar X mungkin kamu kenal istilahnya ronsen.
Ultraviolet itu manfaatnya adalah untuk fotosintesis. Nah, ini cahaya tampak ini untuk melihat ya, biar kelihatan. Merah, kuning, hijau, biru, ungu. Inframerah itu biasanya digunakan untuk remote control ataupun bisa juga ini untuk transfer data ya, komunikasi gitu, transfer data pakai pakai gelombang infrared ya. Microwave itu untuk masak atau bisa juga ini telepon seluler atau HP ya. HP itu frekuensinya berada di sekitar frekuensi gelombang mikro atau microwave. Radio itu untuk komunikasi. Kesananya ada radar dan gelombang panjang. Itu ya. Berikutnya menentukan energi kinetik elektron pada efek fotolistrik. Ingat di efek fotolistrik itu ada logam, ini logam misalnya, kemudian diberi sinar, sinarnya frekuensi atau panjang gelombangnya lambda, maka si energi cahaya ini digunakan untuk mengeluarkan elektron dari dalam logam, itu adalah energi ambang atau fungsi kerja, kemudian sisanya digunakan untuk bergerak. Jadi energi kinetik elektron itu besarnya adalah energi cahaya dikurangi dengan fungsi kerja logam E min W gitu ya. Energi cahaya itu bisa kita ganti dengan Hc per lambda persamaannya. Kenapa Hc per lambda? Ya boleh juga Hf. Jadi E itu boleh Hf, boleh Hc per lambda, tergantung yang diketahuinya. Di sini ada suatu permukaan logam fungsi kerja ini W ya. W-nya sama dengan 1 elektron volt. Ini buat dalam joule dulu. Jadi ini 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Ingat ya. Dikalikan muatan elektron. 1 elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule ya. Jadi ini langsung aja min W. Sama dengan H-nya 6,6 kali 10 pangkat min 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Ini rempet-rempet, ini pangkat 8 ya, ini juga pangkat min 34 per lambdanya adalah ini 3300, panjang gelombang 3300 angstrom. 1 angstrom itu adalah 10 pangkat min 10 meter, jadi ini kali 10 pangkat min 10 meter, jadi 3,3 kali 10 pangkat min 7 meter. Masukkan sini 3,3 kali 10 pangkat min 7. Udah habis itu kita coba selesaikan. 6,6 bagi 3,3 itu 1,1 kali 3 jadi 3,3. 10 min 7 ini naikkan ke atas jadi 10 pangkat 7. 7 tambah 8 15 min 34 min 34 tambah 15 jadi 10 min 19 joule. Ini energi kinetiknya ya. Berikutnya yaitu menentukan energi ikat inti. Nah, misalkan di sini ada massa inti karbon 6C12, 12 SMA. Massa proton dan neutron masing-masing 1,0078 dan 1,0086. Defek massa dalam pembentukan inti karbon dan energi ikatnya. Defek massa itu adalah delta M, beda massa ya. Energi ikat itu adalah E ikat. Nah, ini kita bisa langsung aja cari dulu defek massanya, boleh langsung energi ikat juga nggak apa-apa. Kita cari dulu defek massanya. 6C12 6C12 itu berarti terdiri dari 6 proton ya, 6 neutron. Gini kan? Jadi protonnya ada 6, neutronnya juga ada 6 ya. Ini 6 proton, kemudian neutronnya itu 12 dikurangi 6. Nah, jadi delta M-nya sama dengan 6 kali massa proton ditambah 6 kali massa neutron dikurangi massa C-nya berapa. Ini ya. Sama dengan 6 kali 1,0078 tambah 6 kali massa neutronnya 1,0086. Nah, dikurangi massa C-nya adalah 12. Sama dengan dikalikan sama dengan 6,0468 tambah 6,0516 dikurangi 12. Ini sama dengan 12,5
0,984 kurangi 12 jadi sama dengan 0,0984 SMA. SMA itu adalah satuan massa atomik ya. Nah, kalau ditanyakan berapa energi ikat, berarti E-nya sama dengan, tinggal langsung aja, delta M dikalikan 931,5. Gitu ya. Sama dengan 0,0984 dikalikan 931,5. Sama dengan 91,6596 MeV, mega elektron volt. Gini ya energi ikatnya. Udah sampai situ. Nah, bagaimana untuk yang lain? Misalkan kalau apa itu litium, misalnya litium 73. Berarti di sini protonnya ada berapa? 3 ya. Berarti ini 3 massa proton, neutronnya 7 kurangi 3. Jadi 4 massa neutron dikurangi massa litium. Gitu ya. Berikutnya tentang relativitas khusus. Jadi relativitas khusus itu ada pengerutan panjang. Jadi kalau ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka panjangnya itu akan mengerut. Panjangnya L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, V-nya itu adalah kecepatan benda, C-nya adalah kecepatan cahaya. Kemudian masanya akan tambah besar ya, M-nya M0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan waktunya T, satu lagi ya, T itu sama akan tambah besar, T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, sekarang untuk kasus yang ini, sebuah pesawat antariksa melewati bumi dengan kelajuan, berarti V-nya itu 0,6 C. Menurut penumpang pesawat, panjang pesawat adalah L. Menurut orang di bumi, panjang pesawatnya berarti L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Sama dengan L0 akar 1 min, V-nya 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Sama dengan L0 akar 1 min 0,36. C kuadrat per C kuadratnya habis. Jadi L0 akar 0,64. Sama dengan 0,8 L0 panjangnya. Atau dia itu akan menyusut sebesar 20% ya, karena panjangnya menjadi 80%. Tibalah pada soal terakhir ya, the last but not least. Nah, ini tentang unsur radioaktif. Kita lihat di sini contohnya, berdasarkan grafik peluruhan di samping ini, maka jumlah radioaktif setelah meluruh 1 jam adalah, nah, meluruh 1 jam berarti di sini adalah T ya. Nah, persamaannya jumlah yang meluruh sisa maka jumlah radioaktif sisa ini N0 setengah T per T setengah. Gini ya persamaannya. N0 itu adalah jumlah mula-mula, T itu adalah waktu, T setengah itu adalah waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan si zat itu untuk meluruh menjadi setengah bagian. Misalkan ini dari grafik ini, kalau kita udah tahu dia meluruh setengahnya itu dari grafik sampai di posisi mana T setengahnya. Tapi kalau nggak ada, maka kita cari dulu. Misalkan ini yang ini ada 1/4 N0 nih, 1/4 N0 pada waktu 20 menit. Nah, kita bisa cari berarti N sama dengan N0 setengah T per T setengah. Ini rumusnya dulu ya. N-nya itu adalah 1/4 N0 sama dengan N0 setengah. T-nya itu adalah 20 per T setengah. Nah, gini. Dah. Kita buat ini N0-nya habis. 1/4 itu adalah setengah pangkat 2 sama dengan setengah 20 per T setengah. Setengah jadi 20 per T setengah sama dengan 2 gitu ya. Jadi T setengahnya itu sama dengan 20 per 2 atau 10 menit. Tapi kalau di grafik ini sudah ada, misalnya nih ya, di grafiknya ini udah ada di sininya setengah N0. Waktunya 10, berarti kamu nggak usah hitung bagian sini. Ini nggak usah, langsung aja berarti T setengahnya adalah 10.
Tapi kalau belum, maka kamu hitung dulu dengan seperti ini ya. Udah kita masukkan, sisanya berarti N0 kalikan setengah, waktu 1 jam. 1 jam, ini karena dalam menit, buat dalam menit, jadi 60 menit. Jadi 60 per T setengahnya tadi adalah 10. Jadi ini N0 setengah, 60 bagi 10 pangkat 6. N0 setengahnya kali, ada 6 kali ya, setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah tuh 2 3 4 5 6 ya. Jadi ini 8 kali 8 64, jadi 1/64 N0. Baik, itu mungkin untuk kisi-kisi soal ujian sekolah. Semoga apa yang diterangkan bisa dipahami dan ujian sekolahnya bisa lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik ya. Selamat menempuh ujian sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.